Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya dan dilancarkan usahanya. Nah, di video kali ini saya mau jujur, bukan mau sok paling benar, bukan juga mau menggurui. Nah, di sini saya cuma mau berbagi tentang kesalahan ngatur uang yang baru saya sadari. Padahal dulu ya saya ngerasa bahwa semuanya cukup hemat. Nah, ternyata ketika sudah digunakan uangnya malah nggak cukup. Nah, kalau teman-teman atau bunda-bunda lagi belajar ngatur keuangan, nah saya saranin coba deh ditonton dulu video saya ini karena mungkin kita pernah salah di titik yang sama. Nah, namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Cuan Keuangan Sehari-hari. Nah, dulu ya saya sering bilang ke diri sendiri, nah kayaknya aku udah hemat deh. Nah, aku jarang beli barang mahal, jarang juga foya-foya besar. Tapi setelah mulai dicatat pengeluaran dengan jujur, nah baru disadari ternyata hemat itu bukan perasaan. Hemat itu kelihatan dari catatan, dari angka, dari data, dan disitulah saya mulai sadar ternyata saya masih sering salah. Itulah kenapa selalu saya tekankan kepada teman-teman semua bahwa penting banget untuk kita mencatat yang namanya uang keluar dan juga uang masuk, karena agar kita tahu uang kita itu lari kemana. Dan catatan untuk buku ini juga nggak bikin menyalahkan diri sendiri, tapi juga sebagai bahan belajar supaya kedepannya kita bisa lebih baik lagi, bisa lebih bermanfaat, dan juga bisa lebih lebih konsisten dan lebih bijak lagi masalah uang. Karena pada dasarnya uang ini adalah rezeki yang dititipkan Allah untuk kita, untuk hal-hal yang memang kita butuhkan. Nah, kemudian apa aja sih kesalahan yang pernah saya sadari, kesalahan keuangan lainnya? Tentunya nabung nunggu sisa. Ini sering terjadi bukan di saya aja, mungkin ada di bunda-bunda atau teman-teman pernah ngerasa hal yang sama. Kesalahan pertama yaitu saya selalu nabung itu nunggu sisa. Kalau masih ada uang di akhir bulan baru ditabung. Nah, masalahnya hampir nggak pernah ada sisa uangnya bunda-bunda dan teman-teman. Uang itu selalu habis duluan dan tabungan itu cuma jadi rencana. Nah, siapa di sini yang pernah mengalami hal seperti ini? Tulis di kolom komentar ya. Jadi, nabung itu seharusnya di awal walaupun cuma sedikit aja. Nah, kemudian yang kedua itu semua uangnya kita campur. Maksudnya gini, semua uang yang dicampur jadi satu itu ada uang makan, ada uang jajan, ada uang tabungan, semuanya di satu tempat. Akhirnya apa? Tabungan kepakai tanpa sadar. Jadi bukan karena niat, tapi karena tidak dipisahkan. Ya, untuk kesalahan yang ketiga yang pernah saya alami yaitu selalu meremehkan yang namanya pengeluaran kecil. Ya, jadi sering bilang gini, oh ini kan cuma segini jajannya, oh cuma 1.000 doang kok, oh cuma 2.000 doang kok. Jadi cuma jajan kecil, cuma check out receh. Tapi yang sering itu bukan jumlahnya, melainkan frekuensinya. Contoh, misalkan teman-teman jajan TS di luar itu mungkin harganya cuma Rp6.000 aja. Tapi kalau kita belanjanya setiap hari, setiap nungguin anak pulang sekolah kita jajan TS, kali aja 6 kali 30 hari itu sama dengan 180 hari atau kurang lebih 150 ribu sebulan. Lantas itu bisa jadi salah satu pengeluaran kecil yang tak terduga yang tanpa kita sadari. Nah, kemudian yang keempat yang selalu terjadi yaitu nggak punya batas jajan. Jajan itu bukan dosa, jajan itu bukan yang nggak boleh, jajan itu bukan sebuah kesalahan. Jadi yang jadi masalahnya adalah kalau jajan tanpa batas.
Tanpa sadar, uang itu habis bukan karena kebutuhan, tapi karena kebiasaan kita suka jajan, suka cemilan, apalagi yang punya anak kecil pasti banyak komen. Kak, aku punya anak kecil nih, gimana sih caranya ngerem agar nggak jajan-jajan mulu nih Kak? Nah, sebenarnya ada trik gampang banget, nanti akan kita bahas di video berikutnya. Silakan aja teman-teman komen di kolom komentar apa aja yang perlu kita bahas. Nah, yang kelima, nggak pernah evaluasi. Yang dari awal saya katakan bahwa selalu saya tekankan kita harus mencatat uang keluar, uang masuk di satu buku. Walaupun teman-teman mungkin nggak sempat nyatat, nggak sempat misalkan jajan ini nggak sempat dicatat di buku, bisa kok catat di HP dulu. Nanti malamnya kita mulai deh mencatat apa aja sih yang saya beli hari ini. Jadi apa yang kita keluarkan uang hari ini bisa jadi evaluasi kita untuk hari berikutnya. Ya, kenapa selalu saya tekankan teman-teman harus punya satu buku untuk catatan keuangan. Nah, ini jarang banget, sering banget terjadi, jarang mengevaluasi. Namun itu bukan berarti cara ngatur uangnya sama, ya. Walaupun bulan ini, bulan berikutnya itu cara ngaturnya tuh pasti nggak akan sama, tapi dan hasilnya pasti sama juga, ya, boncos lagi dan nggak ada tabungan lagi. Ya itu ya yang saya rasain beberapa tahun kebelakangan, dan sekarang kita sama-sama membenah diri, membenah keuangan kita, karena kalau nggak kita sendiri siapa lagi yang bisa membenah keuangan rumah tangga kita. Nah, apa sih perubahan yang bisa kita lakukan? Jadi setelah kita sadar, jadi saya mulai pelan-pelan nih, mulai mencatat semua pengeluaran, mulai nabung di awal walaupun kecil, kemudian mulai memisahkan uang per pos, dan kemudian mulai mengevaluasi setiap pengeluaran di akhir bulan, dan juga mulai mencatat pengeluaran setiap harinya. Tentu semuanya nggak langsung sempurna, tapi jauh lebih terkontrol. Nah, teman-teman dan bunda-bunda, itu informasi dari saya, apa aja kesalahan kita dalam mengatur uang, dan tentunya di mana ada kesalahan tentu ada perubahan. Di mana kesalahan dalam keuangan itu menurut saya itu wajar banget, wajar sekali, apalagi bagi kita pemula. Yang penting ini bukan siapa yang paling cepat, siapa yang paling pintar, siapa yang menggurui, tapi siapa yang mau sadar dan juga mau belajar. Saya pun berawal dari belajar juga, nyari materi kesana kemari, nyari informasi, lihat-lihat YouTube orang lain, lihat IG orang lain, ikutan grup WhatsApp yang memang mengajarkan kita cara mengatur keuangan rumah tangga. Karena apa? Karena kita sendiri yang harus mengatur keuangan rumah tangga kita, bukan orang lain. Kalau nggak kita, siapa lagi? Suami bekerja, suami memberikan uang rezekinya ke kita, jadi rezeki itulah yang dititipkan ke kita untuk kita kelola dengan baik. Nah, kalau video ini teman-teman ngerasa ini relate banget dengan kehidupan teman-teman dan bunda-bunda, jangan lupa save video ini, share juga ke yang lagi berjuang untuk mengatur uang, dan jangan lupa untuk nonton di video saya berikutnya agar kita bisa belajar bareng-bareng. Nah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.